Selamat petang saudara-saudari di dalam Tuhan. Sebelum kebaktian dimulai, untuk yang membawa HP dimohon di silent atau dimatikan agar tidak mengganggu jalannya kebaktian. Terima kasih. Kita mulai kebaktian kita dengan menyanyikan pujian Tuhan berada di bait sucinya. 1, 2, 3. Tuhan berada di bait sucinya, semua orang di hadapan Tuhan sujudlah, berdiam diri, sembah sujud. Amin. Saat teduh, Mazmur nomor 40 ayat 3. Ia mengajar aku menyanyikan lagu baru, lagu pujian untuk Allah kita. Banyak orang melihatnya dan menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan. Amin. Mari saat teduh selesai, mari bangkit berdiri dan memuji Tuhan dengan pujian nomor 261, Gunung Batu Perlindungan. Pujian nomor 261, Gunung Batu Perlindungan. Sol, do, 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 re, mi, fa, sol. Oke, mari kita menyanyikan. 3, 2, 1. Di waktu badai menerpa, Tuhanlah pelindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Yesus gunung batu perlindunganmu, gunung batu perlindungan. Yesus gunung batu perlindunganmu, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Yesus gunung batu perlindunganmu, gunung batu perlindungan. Yesus gunung batu perlindunganmu, tempat berlindung yang teguh. Ya gunung batu yang tetap, Engkaulah perlindunganku. Di tiap waktu dan tempat, Engkaulah perlindunganku. Yesus gunung batu perlindunganmu, gunung batu perlindungan. Yesus gunung batu perlindunganmu, tempat berlindung yang teguh. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, Allah pencipta langit dan bumi beserta segala isinya, kami bersyukur kepadamu untuk keselamatan yang Engkau berikan kepada kami dari hari Senin hingga Minggu ini. Kami berkumpul di dalam gereja-Mu yang kudus untuk berkebaktian. Kami adalah manusia yang berdosa dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Kami mohon kepadamu agar mengampuni dosa dan pelanggaran kami. Sekarang kami mau menyerahkan kebaktian pada hari ini ke dalam tangan-Mu.
Kiranya Roh Kudus memimpin jalannya kebaktian ini dari awal hingga selesai nanti. Di dalam nama Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa Bapa kami, bersama-sama mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patria. Hormat diberi untuk Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara-saudari, mari kita membuka Alkitab kita yang diambil dari Injil Markus pasal 14 ayat 1 sampai 2. Injil Markus pasal 14 ayat 1 sampai 2. Kita akan membaca ayat ini bersama-sama karena tidak panjang. Mari kita baca bersama-sama. Injil Markus pasal 14 ayat 1 sampai 2. Hari Raya Paskah dan Hari Raya Roti Tidak Beragi akan dimulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Sebab mereka berkata, jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Bersyukur pada Tuhan untuk firman yang sudah kita bacakan bersama-sama. Selanjutnya kita akan menyanyikan pujian nomor 241. Mi di jalanku. Mi re do sol do. 1 2 3. Tuhan yang pimpin jalanku, tiada yang ku takutkan. Rahmat-Nya sungguh melimpah, Ia mempedulikanku. Dalam imanku terhibur, dan damai ku dapatkan. Apapun yang menimpaku, ada Tuhan sertaku. Apapun yang menimpaku, ada Tuhan sertaku. 2. Tuhan yang pimpin jalanku, pada jalan berliku. Anugerah-Nya tersedia, Ia beriku roti hidup. Langkahku letih dan lemah, jiwaku pun dahaga. Air hayat dipancarkan, ku senang menerimanya. Air hayat dipancarkan,
ku senang menerimanya. 3. Tuhan yang pimpin jalanku dengan kasih limpahnya, dibawanya ku ke sorga, ke tempat rumah Bapa. Ku kan bangkit bersamanya menuju tempat mulia. Selamanya ku puji Dia, Ia yang mimpin jalanku. Selamanya ku puji Dia, Ia yang pimpin jalanku. Selanjutnya kita lihat ayat hafalan yang terdapat di kotak di dalam buletin, yang diambil dari Mazmur nomor 56 ayat 12. Kita akan membacakan ayat ini sebanyak 2 kali. Kemudian kita akan berusaha menghafalkannya 1 kali. Mari kita baca bersama-sama. Mazmur nomor 56 ayat 12. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sekali lagi kita baca bersama-sama. Mazmur nomor 56 ayat 12. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Kali ketiga kita coba untuk tidak melihat teks. Mari kita mencoba menghafalkannya. 1, 2, 3. Mazmur nomor 56 ayat 12. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Selanjutnya mari kita lihat warta gereja. Untuk yang bertugas, mohon memperhatikan jadwalnya masing-masing. Warta gereja yang pertama, jika Tuhan izinkan, direktori gereja akan diperbaharui. Saudara-saudari diharapkan dapat memasukkan data-data diri. Harap hubungi pengurus untuk keterangan lebih lanjut. Kedua, kelas pengetahuan dasar Alkitab akan dimulai pada bulan Juli tahun Tuhan 2023. Saudara-saudari yang ingin dibaptis dewasa, reafirmasi iman, dan masuk anggota baru diharapkan bisa mengikuti kelas ini. Selanjutnya, kita akan memberikan persembahan. Untuk kantong persembahan akan dibawakan oleh saudari Ibu Ango. Sambil menjalankan persembahan, kita nyanyikan pujian nomor 50, Hitung Berkat-Mu. Pujian nomor 50, Hitung Berkat-Mu. Mi, 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 fa, sol, 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 mi, fa, mi, fa. 3, 2, 1. Bila gelombang kehidupan menimpa, jantung jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kenang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Adakah berat bebanmu menekan?
dan salib yang kau pikul melelahkan. Hitung berkatnya pastilah kau lega. Kau kan bergirang dan terus memujinya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitung berkat Tuhan yang tak terbeli, pahala di sorga yang tak terperi. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Dalam pergumulanmu di dunia, jangan khawatir, Tuhan akan beserta. Ia mengirim malaikatnya menjaga, membimbing, menghiburmu sampai sorga. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan doksologi. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas berkat-berkat-Mu sepanjang minggu ini. Sekarang kami ingin menyembah Engkau melalui persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati dan berkenan menggunakan persembahan kami, agar dapat memperluas kerajaan-Mu, dan kami juga ingin menyerahkan diri kami sebagai persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Bapa, ampuni dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak di dalam gereja-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, memohon belas kasih-Mu dan berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Untuk anak-anak, silakan menuju ke kelas sekolah minggu. Selanjutnya kita akan mendengar firman Tuhan yang akan dibawakan oleh PI Rudikus dengan tema takut dengan manusia tetapi dengan Allah tidak. Kepada hambanya kami persilahkan. Selamat malam saudara-saudari kasih dalam Tuhan. Kita sebelum akan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah pencipta langit dan bumi, dan kami bersyukur pada malam hari ini, di mana karena pimpinan-Mu kami dapat datang ke rumah-Mu untuk berkebaktian matahari terbenam. Ya Bapa, kami mau berdoa untuk anak-anak-Mu khususnya sudah hadir di sini, kiranya Engkau memberkati mereka, studi mereka, pekerjaan mereka, baik yang ada di menjadi berumah tangga maupun yang masih menjadi karyawan dan juga anak-anak sekolah. Ya Bapa, kami mau menyerahkan Tuhan untuk mereka yang berkebaktian sunset yang ada di Siantan,
Tuhan memberkati penginjil Ajin agar Engkau berikan hikmat, kekuatan untuk memimpin jemaat-Mu di sana. Menyerahkan juga untuk Pak Julimin yang ada di pait nomor 2, Tuhan yang menolong Pak Julimin dan juga sekeluarga untuk melayani Engkau di gereja-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk P.I. Zakaria yang ada di Singapura. Ya Tuhan, kami berdoa untuk keluarga P.I. Zakaria yang dimana P.I. Zakaria akan menyelesaikan studinya selama setahun. Tuhan memberikan hikmat, kekuatan agar Tuhan juga pimpin dia dapat menyelesaikan studinya dengan baik. Kami serahkan juga ya Bapak untuk saudari Indri, Tuhan juga memberikan kesehatan, Joey juga Tuhan yang menolong. Kami serahkan untuk PI Gembala Sidang Pak Peter yang ada di Jakarta sekeluarga, Tuhan yang pimpin, tolong berikan kesehatan dan Engkau melancarkan segala urusannya di sana. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan pakai hamba-Mu yang tak berguna ini untuk menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat malam saudara-saudari kasih dalam Tuhan. Tema pada malam hari ini yaitu takut dengan manusia tapi tidak dengan Allah. Nah, saya masih ingat waktu saya masih kelas 3 SD atau 4 SD, ada satu orang yang saya takut sama dia. Karena dia itu orangnya besar tinggi dan juga dia ini pernah ya memukul saya. Jadi sekali saya jumpa dengan dia, saya takut sama dia. Wah, kalau saya ketemu dia, saya pura-pura saya jalan samping supaya tidak ketemu sama dia. Takut dengan dia. Sudah SMP, saya satu sekolah dengan dia lagi. Nah, semakin besar itu semakin lama sudah hilang rasa takut sama dia. Lama kelamaan, tidak ketemu. Nah, saya bersyukur. Jadi ini takut kepada manusia seperti itu. Kenapa? Kita takut dilukai, kita takut diolok-olok sama dia, dan juga berbagai macam rasa takut kepada manusia. Nah, kita lihat pertanyaannya, manusia hanya bisa membuat kita atau tubuh jasmani kita sakit, tetapi rohani kita tidak. Dia nggak bisa membunuh jiwa. Mungkin dia bisa pukul kita sampai kita bawa belur, tapi tidak bisa menghajar atau melukai jiwa kita. Karena roh kita tidak bisa diraba. Roh adalah roh, tubuh adalah tubuh. Roh bersifat kekal, tubuh bersifat fana. Nah, sekarang kita lihat orang-orang yang kalau kita baca di firman Tuhan tadi tentang Markus pasal 14. Nah, mereka para ahli Taurat dan imam kepala itu mereka bermufakat untuk melukai atau menangkap Tuhan Yesus. Kalau kita baca pada hari raya Paskah dan hari raya tidak beragi. Nah, hari raya Paskah ini merupakan hari raya Paskah terakhir yang Tuhan Yesus ikuti. Jadi Tuhan Yesus melayani umur 30 tahun. Kenapa kita tahu Tuhan Yesus umur 30 tahun? Karena dalam kitab Perjanjian Baru, imam bertugas mulai umur 30. Tuhan Yesus adalah imam besar agung kita. Dia mewakili kita untuk mentaati semua hukum Taurat yang manusia tidak dapat lakukan. Dia adalah imam kita. Jadi Tuhan Yesus mulai melayani umur 30. Tuhan Yesus mengikuti 4 Paskah. 4 Paskah, yaitu Yohanes pasal 2, 5, 6, dan 12. Nah, di sini paralelnya adalah Markus pasal 14, merupakan Paskah terakhir. Jadi kita dapat tahu persis bahwa Tuhan Yesus mulai melayani umur 30, dan umur 33,5 tahun Tuhan Yesus disalib. Jadi ini fakta sejarah yang orang tidak bisa sangkal. Nah, kita lihat sebelum kita masuk ke dalam pembahasan
firman Tuhan malam hari ini, kita mau lihat apa backgroundnya Paskah. Kenapa orang tahu hanya Paskah? Saya masih ingat waktu saya memberikan soal kepada anak-anak SD, saya tulis soalnya, selain Natal, hari raya besar apakah yang dirayakan oleh orang yang beragama Kristen? Ada yang tulis kongsi fatcai katanya. Lalu ada yang bilang hari Imlek segala macam. Jadi anak-anak ya, mereka masih tidak ngerti. Jangankan anak-anak, orang dewasa pun mungkin berpuluh-puluh tahun sudah ke gereja bilang Paskah, hanya tahu Paskah. Paskah itu apa sih sebenarnya? Kenapa ada Paskah? Kenapa kita merayakan Paskah? Di dalam perjanjian lama, Paskah itu merupakan ya peristiwa historik, peristiwa sejarah. Jadi orang Israel pada waktu itu dijadikan budak oleh bangsa Mesir. Kalau kita lihat dalam kitab Kejadian, nggak ada Paskah kan? Nggak ada Paskah. Hanya dalam Keluaran ada Paskah. Kenapa? Karena waktu itu ya orang-orang Israel diperbudak selama 430 tahun oleh bangsa Mesir. Tahu nggak apa itu diperbudak? Diperbudak itu kita nggak punya hak. Kita mau ini itu diatur oleh Tuhan kita. Orang Israel tak punya kebebasan. Mereka bekerja nggak dikasih upah, hanya dikasih makan. Kerja paksa. Kalau kita mau hubungkan dengan sejarah Indonesia, Indonesia pernah dijajah oleh Jepang, yaitu pada tahun 42 sampai 45. Selama 3 tahun saja banyak orang yang menderita karena Jepang itu kejam pada waktu itu ya, kejam sekali. Mereka memperkenalkan dengan istilah romusa. Tahu kan? Anak sekolah pasti ada romusa kan? Kerja paksa. Jadi kalau kita kerja paksa itu nggak ada hak. Majikan mau ngomong ini, kamu kerja 12 jam, kurang, tambah 16 jam, kasih makanannya 1 kali. Kita nggak bisa berontak. Nah itu yang dialami oleh orang Israel selama 430 tahun. Karena waktu itu orang Mesir, ya, mereka melupakan jasa-jasa dari Yusuf yang sudah membesarkan Mesir. Nanti kita akan menghubungkan dengan kisah Yusuf. Nah, jadi orang Israel itu memohon pada Tuhan. Tuhan, kirimkan ya hambamu untuk membebaskan kami. Apa yang terjadi? Tuhan mengirimkan Musa. Kalau kita baca dari kitab Keluaran pasal pertama sampai 15, itu adalah rentetan kejadian. Bagaimana Musa dipanggil sampai pada orang Israel keluar dari Mesir. Itu adalah rentetan kejadian. Kita bisa baca di rumah. Nah, setelah Musa lahir, apa yang terjadi? Musa disembunyikan. Karena pada waktu itu Raja Mesir, Firaun, memerintahkan setiap bayi laki-laki orang Ibrani harus dibunuh. Harus dibunuh. Jadi karena Musa itu mendapatkan perlindungan Tuhan, Musa nggak dibunuh. Karena setelah Musa lahir, Musa disembunyikan. Sampai pada saatnya udah nggak bisa disembunyikan lagi. Karena bayi kan kalau lapar nangis. Nggak kayak kita kan lapar tahan begini. Bisa-bisa diam aja. Ya saya masih ingat peristiwa semalam. Dari pagi sampai sore, kurang lebih jam 3 kami baru makan. Karena pagi subuh-subuh udah harus ke bandara ya. Dari Malaysia ke Indonesia harus kejar-kejaran dengan waktu, dan kami ketemu makanan itu sebelum berangkat pulang ke Pontianak. Nggak tahan, masih bisa tahan lapar, diam aja. Tapi kalau bayi nggak bisa, dia lapar nangis gitu. Nah, Musa pada waktu bayi nggak bisa disembunyikan lagi. Mau tidak mau, ya,
ibunya beserta kakaknya Miriam menaruh Musa di sebuah peti, dialirkan ke Sungai Nil. Sungai Nil itu bahaya ya. Apa yang bahaya dari Sungai Nil? Buayanya. Buaya Sungai Nil itu ganas-ganas. Jadi Musa itu ditaruh di sebuah peti, dialirkan ke Sungai Nil. Dan Tuhan memprotek Musa sehingga ya yang mengambil Musa menjadi anak angkatnya siapa? Putri Firaun. Itu adalah bentuk perlindungan Tuhan. Jadi kalau Tuhan tidak izinkan sesuatu yang jahat terjadi, apapun yang orang mau rencanakan seperti saat ayat ini tidak akan terjadi. Ya. Nah, setelah itu Musa besar. Musa diafirmasi oleh Tuhan di Gunung Sinai untuk mengembalakan orang Israel keluar dari Mesir. Musa bilang, "Siapa aku? Aku ini tidak pandai ngomong." Tuhan bilang, "Saya tunjuk Harun jadi juru bicaramu. Saya nggak apa-apa." Apa yang Tuhan suruh? Masukkan tanganmu di bajumu. Keluar kusta. Masukkan lagi, sembuh. Kenapa kusta? Kusta penyakit yang pada waktu itu tidak bisa disembuhkan. Tapi Tuhan kasih mujizat, bisa disembuhkan. Lalu apa lagi? Lempar tongkat, jadi ular, ditangkap lagi, jadi tongkat. Tuhan kasih tanda sama Musa. Musa, kamu harus berani. Manusia memang sering takut ya. Takut ini, takut itu. Tapi kalau kita berjalan dalam relnya Tuhan, jangan takut. Tuhan akan menyertai kita. Oke. Nah, setelah itu Musa menghadap Firaun. Firaun tidak mau kan? Kasatin. Tidak, aku tidak akan membiarkan orang Israel keluar dari Mesir. Karena apa? Kalau orang Israel keluar dari Mesir, maka pekerja-pekerja akan migrasi, akan berpindah ke tempat lain. Kamu bayangkan ya, orang Indonesia, orang Bangladesh, orang Pakistan yang bekerja di Malaysia itu serentak pindah. Apa yang terjadi di Malaysia? Sepi, kosong, tak ada yang kerja. Minggu lalu kami ke Malaysia, kami lihat satu jalan itu semua orang hitam. Orang Bangladesh, Pakistan, India. Satu jalan itu. Begitu banyaknya imigran pekerja ke sana. Kalau tiba-tiba orang mereka pindah pulang kampung, apa yang terjadi di Malaysia? Lumpuh. Tidak ada pekerja. Makanya Firaun sini ya dia nggak mau. Kalau saya izinkan orang Ibrani, orang Israel keluar dari Mesir, apa yang terjadi? Lumpuh negara saya. Makanya Firaun tidak mengizinkan orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi karena Tuhan memimpin Musa, dilakukanlah mukjizat 10 tulah. Sampai tulah yang terakhir, anak sulung mati, baru apa? Firaun mengizinkan. Pergilah katanya. Tapi perginya setengah-setengah. Dia suruh pergi tapi setengah hati. Ya, jadi ngomong tuh enggak boleh setengah hati ya. Misalnya, bolehlah. Kayak antara iya sama tidak kan. Boleh ya boleh, enggak ya enggak gitu. Jangan bolehlah tapi ya ini tak boleh ya. Jadi sepenuh hati. Firaun enggak. Firaun setengah hati. Dia bilang, "Kamu pergilah." Tapi pada waktu orang Israel pergi sampai di tepi Laut Teberau, Firaun dengan pasukannya nyusul dengan tentaranya. Nah, pada waktu itu Mesir adalah superpower kedua. Mesir adalah superpower karena Mesir adalah negara superpower pada waktu itu. Sekarang kan ada Inggris, ada Amerika ya. Tapi waktu itu Mesir. Bayangkan kereta besi, pasukan-pasukan khusus ya dipimpin oleh Firaun sendiri mengejar orang Israel. Dan orang Israel pada waktu itu tidak bisa apa-apa, tidak bisa perang, tidak bisa angkat senjata karena mereka apa? Hanya bisa bekerja rodi, mungkin bisa ya palu segala macam itu aja lah, tidak bisa perang. Apa yang terjadi? Tuhan
menyuruh Musa menggunakan tongkatnya untuk membelah Laut Teberau. Dan mereka menyeberang Laut Teberau sampai semua orang Israel sudah sampai. Dan pada waktu Firaun dan orang Mesir sampai tengah-tengah laut, Tuhan tutup kembali laut dan semua orang Mesir dan juga tentara Mesir dan Raja Firaun mati semua. Disitulah mereka merayakan Paskah. Paskah artinya sudah lewat. Karena apa? Orang Israel melewati Laut Teberau dan mereka selamat. Itulah namanya Paskah. Sudah lewat. Seperti S1 kan, pasca sarjana ya S2. Nah, seperti itu. Jadi kita harus mengerti sejarah. Kalau kita nggak ada sejarah, kita nggak bisa jelaskan apa itu Paskah. Orang bila bisa ke gereja 40 tahun, tapi nggak ngerti Paskah. Apa itu Paskah? Oh, Paskah itu Tuhan Yesus disalib. Bukan hanya itu, 50%. Paskah itu di perjanjian lama ya seperti itu. Orang Israel pada dari Mesir. Lamanya kamu ke gereja tidak menjamin pengetahuanmu tentang Alkitab. Enggak. Ada orang ke gereja puluhan tahun, buka Alkitab nggak bisa. Ya, itu yang salah. Nah, kamu lihat di sini orang-orang merayakan Paskah. Ya, orang-orang Yahudi merayakan Paskah dan hari raya roti tak beragi. Kenapa ada hari raya roti tak beragi? Karena sebelum Paskah mereka itu memakan sayur pahit, ya, membuat roti tak beragi. Jadi ada hubungannya sejarah. Nah, akan dimulai 2 hari lagi. Berarti Paskah itu bulan Nisan tanggal 14. Berarti sebelum 2 hari berarti bulan Nisan tanggal 12. Jadi ini yang terjadi adalah Nisan tanggal 12. Berbeda hari raya ya. Kebanyakan hari raya itu berbeda dengan hari raya Paskah. Kalau hari-hari raya misalnya kita hari-hari raya Imlek kan, semua orang keluar kota kan, jalan, sepi Pontianak kan? Atau hari Idul Fitri, Pontianak sepi, tidak bekerja. Kalau di Paskah ini beda. Justru hari raya Paskah di Yerusalem ramai. Karena mereka mau merayakan Paskah di Yerusalem. Kenapa harus ke Yerusalem? Kenapa tidak ke Betania? Kenapa tidak ke daerah-daerah lain? Kenapa harus ke Yerusalem? Karena di Yerusalem ada bait Allah. Dalam Ulangan pasal 16 ayat 16, orang Israel diwajibkan setahun 3 kali ke Yerusalem. Hari raya Paskah, roti tak beragi, hari raya Pondok Daun, diwajibkan ke Israel, ke Yerusalem untuk merayakan hari raya itu. Jadi mereka semua berkumpul, orang Yahudi dari berbagai penjuru dunia. Sama seperti hari Pentakosta kan, ada 15 dialek di situ. Orang raya semua berkumpul di Yerusalem untuk merayakan Paskah. Nah, orang-orang ramai ini. Jadi di saat itu imam-imam kepala mencari jalan untuk membunuh Yesus. Kenapa Yesus ada di situ? Kenapa Yesus ke Yerusalem? Tahu-tahu ramai. Ini kan rawan nih, ramai. Kenapa tidak mau menyingkir saja? Kenapa? Karena Yesus mewakili kita mentaati hukum Taurat. Yesus adalah keturunan orang Yahudi. Dia harus ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Dia mewakili kita. Seluruh aspek kehidupan Tuhan Yesus itu mewakili kita. Ya, baik dia mentaati semua hukum Tuhan. Pada hari ke-8 dia disunat. 40 hari Maria membawa dia ke bait Allah. Umur 12 tahun itu ke bait Allah, jalan kaki dari Nazaret ke Yerusalem. Semua kehidupan Tuhan Yesus itu mewakili kita loh. Enggak ada wakil yang sempurna. Hanya Tuhan Yesus wakil yang sempurna, perfect untuk kita, mewakili saya dan saudara. Nah, dia sekarang para imam kepala ahli Taurat itu benci sama Yesus loh. Sangat benci. Saya percaya di dunia ini enggak ada yang orang enggak punya musuh. Pasti ada kan? Oh, saya orang baik enggak punya musuh. Ada. Orang baik dimusuhi orang jahat.
Kamu mau sebaik apapun di dunia ini pasti ada musuhnya. Nggak ada yang bilang orang nggak punya musuh. Kamu berbuat baik, misalnya Pak Jokowi kan sudah baik kan sama Indonesia kan, bikin ini bikin itu. Ada nggak yang musuhin dia? Ada. Seperti itu kan. Jadi di sini imam kepala ahli Taurat itu musuhnya Yesus. Kenapa? Karena Yesus membongkar kedok mereka, membongkar kesalahan mereka. Biasanya kita pun gitulah ya. Kalau ada orang yang bongkar aib kita, pasti kita, orang ini ya, jadi kita jadi tidak suka sama dia kan. Nah, ini Yesus bongkar aib imam kepala ahli Taurat. Dia bongkar aibnya, dia bongkar kejahatannya. Kenapa? Karena imam kepala hidup dari hasil korupsi. Mengapa seperti itu? Mereka menjual namanya bea bait Allah masuk, menjual koin bait Allah. Jadi mereka itu membuat koin bait Allah. Jadi orang tuh beli koinnya, baru uang persembahan itu dapat masuk ke dalam peti persembahan. Karena apa? Mereka bilang ini, kamu kalau uang sehari-hari itu uang orang Yunani, uang orang tak bersunat, tidak boleh masuk ke kotak persembahan. Jadi mereka buat koin uang bait Allah, dibuat sendiri. Jadi siapa yang untung? Imam kepala. Coba misalnya saya bilang gini, oh kalian nanti persembahan ya, tidak boleh persembahan rupiah, karena ini yang buat ini negara Indonesia, negara Muslim, tak boleh. Kadang-kadang harus bikin duit yang ada gambarnya Pak Peter gitu, baru sah di mata Tuhan, gitu kah? Jadi siapa yang untung? Ya saya yang buat uang. Misalnya kalau yang buat uang itu yang untung, karena yang masukkan uang bukan uang asli, uang palsu. Uang asli siapa yang buat? Orang negara Indonesia yang ya kita terima, kita untung. Nah, jadi imam kepala tuh ini bikin rusak cengli saya nih. Ini bikin rusak saya punya tempat makan ini, mau saya habisi aja. Orang Farisi, apa benci? Karena orang Farisi ya, dia itu munafik. Apa yang diajarkan tidak dilakukan. Orang Farisi merasa dia orang yang paling unggul, paling hebat. Tuhan Yesus menegur mereka sehingga mereka membenci Tuhan Yesus. Dan sekarang imam kepala orang Farisi ahli Taurat ya, orang Herodian, kelompok-kelompok Yahudi ini semua bermufakat untuk membunuh Yesus. Ini biang keroknya, ini harus dimusnahkan ini. Inilah yang terjadi sama Ahok kan. Ini biang keroknya, musnahkan dia. Tapi Tuhan berpihak sama dia. Apa yang terjadi sekarang? Dia direktur utama. Sama seperti Yusuf. Yusuf dia mau dibinasakan oleh ke 10 saudaranya. Benyamin enggak, karena Benjamin adiknya, adik Yusuf. Ada 10 saudaranya itu mau bunuh Yusuf kan. Dijual akhirnya. Dijual jadikan budak di rumah Potifar. Akhirnya istri Potifar karena lihat Yusuf ganteng, dia mau merayu Yusuf. Yusuf tidak mau. Yusuf difitnah, dimasukkan ke penjara. Tapi apa yang terjadi? Karena Yusuf ini hatinya tulus, dia orangnya baik, taat pada Tuhan. Tuhan memposisikan dia kembali ke posisi yang sebenarnya melalui juru minum raja. Dia menjadi perdana menteri, orang nomor 1 setelah Firaun. Siapa? Yusuf. Nah, sekarang apa yang terjadi sama Yesus? Mereka mau membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Kalau bukan dengan tipu muslihat, Yesus tidak bisa dibunuh. Tapi kalau tanpa seizin Allah, Yesus pun tak bisa dibunuh. Itu Allah yang mengizinkan Yesus harus mati di kayu salib. Orang pakai tipu ya. Biasanya kalau orang jahat itu ya, mau terang-terangan mau lawan kita kan, dia kan tak berani kan. Cari cara yang jahat itu, mau tipu kita, mau bikin kita celaka. Nah, ini orang jahat ya. Orang jahat akan menggunakan segala macam cara untuk mendapatkan apa yang dia mau, mencapai tujuan. Kita sebagai anak-anak Allah nggak boleh seperti itu. Ya, sesuatu yang baik
harus dilakukan dengan cara yang baik. Kita tidak bisa menggunakan cara yang jahat untuk mencapai sesuatu yang baik. Contohnya, misalnya, ini hal yang sederhana ya. Anak kecil, kita kan mau misalnya kita mau membeli sesuatu. Anak kecil mau ikut. Jangan, nanti kita bohong. Jangan, di luar ada anjing, ada polisi mau tangkap kamu. Kamu sudah bohong sama anak itu. Menggunakan cara bohong untuk tujuan yang baik supaya anak itu tidak ikut. Boleh nggak seperti itu? Tidak boleh. Tidak ada namanya bohong putih. Bohong ya bohong. Kalau memang anakmu kamu suruh jangan ikut ya, mama hanya sebentar, papa sebentar, itu boleh. Jangan kamu bilang di luar ada polisi, di luar ada anjing galak, di luar ada orang gila, padahal tidak ada. Kamu berbuat bohong, katakan sejujurnya. Jadi ini ini kalau orang Farisi, ahli Taurat, imam kepala berbuat seperti itu, wajar karena dia orang jahat. Pertanyaannya, apakah kita orang jahat? Apakah kita anak-anak Tuhan? Boleh nggak dengan cara itu? Berbohong supaya mencapai tujuan yang baik? Nggak boleh. Jadi ayat yang kedua, sebab mereka berkata jangan pada waktu perayaan. Kenapa? Kalau pada waktu perayaan, tadi saya katakan orang-orang datang ke Yerusalem ramai-ramai. Kalau pada saat itu mereka menangkap Yesus, maka akan terjadi keributan. Karena di situ ada orang yang pro, ada orang kontra. Bisa habis mata pencarian mereka. Nah ini akal bulus lagi nih. Mereka bilang jangan dengan terang-terangan, dengan sembunyi. Apa yang terjadi setelah itu, saudara? Menyogok Yudas Iskariot dari orang dalam. Jadi kehancuran yang paling bahaya itu kehancuran dari dalam. Seperti gereja-gereja Kristen. Mungkin kita bisa bilang kita menolak orang Katolik. Kita menolak ajaran-ajaran sesat. Oke, kita menolak saksi Yehova. Oke, kita konstan nih. Kita menolak saksi Yehova. Tapi di dalam gereja ada gerakan-gerakan yang bikin kita kacau sekarang. Dinamakan gerakan karismatik. Apa itu gerakan karismatik? Itu sudah masuk ke lini-lini gereja loh. Sudah masuk semua. Jadi kehancuran dari dalam gereja, bukan dari luar. Dari luar nampak ini saksi Yehova, kita bisa tolak. Ada firman Tuhan. Oh, barang siapa yang datang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, itu adalah jadi sesat. Ada. Tapi gerakan karismatik dari dalam. Contohnya waktu saya SMA, saya bergabung dengan satu gereja, nggak ada band. Pemuda, remaja pun tak ada band. Lama-lama masuk hamba Tuhan yang bukan gereja Injili, mengaku Injili karena untuk cari uang, dia masuk gereja Injili, dia ubah itu ibadah dengan pum, ceng. Nari-nari, joget-joget. Dan sekarang saya ke sana kacau. Umum pun gitu. Gereja kita tidak kompromi ya. Kamu mau remaja, mau pemuda, mau anak-anak, tidak ada seperti itu. Musik-musik yang bikin emosi, bikin perasaan tuh melayang-layang tuh tidak ada. Tidak boleh. Makanya penting ya, hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan dididik dalam doktrin yang benar. Kita bersyukur kalau Tuhan mengizinkan beberapa pemuda akan sekolah di FEBC, dilatih, pulang mereka bisa melayani. Kenapa harus FEBC? Kenapa harus sekolah Alkitab yang berlandaskan firman Tuhan? Kenapa harus sekolah Alkitab yang benar-benar memegang teguh firman Tuhan? Kenapa nggak comot dari yang lain aja? Kenapa? Karena kalau comot dari yang lain, dia datang membawa paham dia, lama-kelamaan saya percaya gereja ini akan jadi karismatik. Kalau kita yang dalamnya ini, hamba-hamba Tuhan ini tidak teguh satu hati, saya percaya lama-kelamaan, lambat laun, itu tidak kemungkinan loh.
Makanya kita dilatih dalam doktrin yang benar, dalam doktrin yang sesuai dengan firman Tuhan, dalam doktrin yang memegang teguh firman Tuhan. Apapun pengajaran dari mimbar ini sesuai dengan firman Tuhan. Menafsirkan firman Tuhan bukan hal yang mudah, saudara-saudara. Perlu banyak belajar. Nggak bisa semua orang khotbah di depan. Ada gereja yang bilang, oke, semua orang boleh khotbah di depan. Misalnya minggu ini, kamu boleh. Ada seperti itu loh. Nggak perlu sekolah kitab, maju aja ke depan. Grup-grup komsel datang jadi pemimpin, dia nggak tahu basic Alkitab, main ngomong tentang pengalaman. Saya mimpi begini, nanti artinya begini. Kalau kamu mimpi begini, artinya sama. Berdasarkan pengalaman, bahaya. Pemimpin-pemimpin grup, pemimpin-pemimpin dalam persekutuan harus orang yang mengerti firman Tuhan. Nggak bisa kamu orang dokter, kamu rajin ke gereja, ada pelayan, ada ini ada itu, kamu jadi pemimpin. Nggak bisa. Kacau gereja kalau seperti itu. Nanti diajarkan ke depan, misalnya dia punya grup nih ya, apa yang diajarkan sesuai dengan pengalaman dia, bukan sesuai dengan Alkitab. Di sana bukan bahas tentang Alkitab, bahas pengalaman. Saya pernah gabung sama komsel seperti itu ya, karena di Jakarta waktu itu tidak ada gereja, mau tak mau saya ikutlah karena tinggal di rumah dia kan. Saya dengarkan, bukan firman Tuhan yang dibahas, pengalaman yang dibahas. Ini sudah salah konsep. Karena itu kita harus tahu, jangan takut manusia. Kalau dia salah ya bilang salah. Kita takut manusia tapi tidak takut Tuhan. Nah, ini yang sangat berbahaya. Sama seperti imam-imam kepala ahli-ahli Taurat. Dia takut orang banyak memberontak, tapi tidak takut dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Allah. Dia pencipta langit dan bumi. Dia memiliki hidup kita. Mereka tidak takut. Malahan mereka takut sama orang-orang yang fana. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu, firman kebenaran. Kiranya Engkau memimpin kami untuk kami dapat mengerti firman-Mu. Ya Tuhan, kami dalam manusia yang terbatas, melalui Roh Kudus kami mohon kami diberikan pengertian untuk dapat mengerti firman-Mu. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa kesalahan kami. Kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Untuk lagu penutup kita menyanyikan pujian nomor 246. Oh Yesus, ku berjanji. 246. Nanti saya akan pimpin dalam doa penutup. Karena Pak Pendeta tidak ada, Pak Peter tidak ada, saya pimpin dalam doa penutup. Nomor 346. Oke. 346. Nah, sedikit salah ketik ya. Oh Yesus, ku berjanji. 1, 2, 3. Oh Yesus, ku berjanji melayani Engkau. Kau selalu dekatku, Kau Tuhan sobatku. Bila Kau besertaku, ku takut berperang. Kau memimpin jalanku, tak akan ku sesat. Ku hidup dalam dunia selalu dekatmu. Walaupun ku dicoba, tetaplah ku teguh. Musuh dan seteruku yang mau menyerangku, namun Tuhan dekatku dan pelihara rohku. Oh Yesus, Kau berjanji semua yang ikut-Mu
Kau kan beserta mereka di tempat yang mulia. Oh Yesus, ku berjanji melayani Engkau. Beri padaku kasih-Mu dan jadi sobatku. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau sudah memberikan kami hidup dan memilih kami sebagai anak-anak-Mu. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang baik, hidup sesuai dengan firman-Mu dan percaya penuh dengan firman-Mu. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang sebentar akan pulang. Ya kiranya Engkau sertai mereka, beri mereka kesehatan, beri mereka kekuatan untuk hidup di hadapan-Mu, hidup untuk-Mu, dan hidup menjadi saksi-Mu yang baik. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu semua ini. Untuk Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya, Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Untuk Dialah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Terima kasih, kebaktian selesai. Kita menyanyikan Tuhanmu memberkatimu. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungi menyinarimu, memberi kasih karunia. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, memberi kasih karunia, karunia damai sejahtera diberi Tuhanmu. Amin.